Episode 27. Maafkan aku, istriku. Selama perjalanan pulang, Raka selalu melirik ke arah Wulan yang terdiam dengan air mata yang masih mengalir di wajahnya. Raka penasaran kenapa Wulan menjadi seperti sekarang. Namun Raka memilih diam dan menunggu hingga Wulan tenang dan bersedia menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Tak lama kemudian, mobil Raka sampai tepat di depan rumah Wulan. Raka memandang Wulan yang masih termenung diam tanpa berniat untuk turun. Raka pun turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Wulan. "Wulan," panggil Raka, menyadarkan Wulan. Wulan tersadar dari lamunannya dan memandang ke arah Raka. "Sudah sampai?" tanya Wulan dengan suara seraknya karena sehabis menangis sejak dari perusahaan tadi. Raka tersenyum hangat kepada Wulan dan mengangguk mengiyakan pertanyaan Wulan. Wulan pun turun dari mobil lalu memandang ke arah rumahnya. Melihat rumah yang berdiri kokoh di hadapannya itu membuat Wulan kembali menangis. Wulan menggigit bibir bawahnya untuk menahan isakan tangisnya karena tidak ingin Raka mendengarnya menangis lagi. Wulan melangkah pelan memasuki rumahnya. Ia memandang sejenak, menelusuri dalam rumahnya, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Raka sedari tadi hanya menatap Wulan berjalan memasuki rumahnya. Dia memutuskan untuk menunggu Wulan di dalam mobilnya. Entah kenapa, dia masih menunggu di sana. Hatinya seperti mengatakan kalau dia harus tetap di sana untuk memastikan keadaan Wulan. Wulan memandang seisi kamarnya dengan tatapan marah dan kecewa. Ia lalu menarik koper besar yang berada di samping lemari pakaiannya. Dia membuka lemari pakaiannya dan mengambil semua pakaian miliknya. Kemudian Wulan memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper besar yang dibukanya tadi. Wulan mengemasi bajunya dengan air mata yang masih mengalir, karena bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan kejadian tadi, tetap tidak bisa. Selama Wulan mengemasi pakaian miliknya, Bayu tiba di depan rumahnya. Bayu langsung keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya langsung tertuju pada pintu kamarnya yang terbuka. "Wulan, apa yang kamu lakukan?" ucap Bayu melihat Wulan yang mengemasi pakaian miliknya ke dalam sebuah koper. Wulan tidak memandang ke arah Bayu dan masih mengemasi pakaiannya. Bayu memandang sendu ke arah Wulan. Dengan tangan bergetar, ia mencoba menghentikan tangan Wulan yang masih mengemasi pakaiannya itu. "Wulan, dengarkan dulu penjelasanku. Jangan tinggalkan aku. Aku khilaf, Wulan," lirih Bayu memegang pergelangan tangan Wulan. Namun Wulan langsung menepis tangan Bayu dan memandang kecewa ke arah Bayu. "Penjelasan? Apa yang kamu ingin jelaskan, Mas? Tentang bagaimana kalian bermain di belakangku? Atau tentang kapan kalian berbuat hal seperti itu tanpa sepengetahuanku?" teriak Wulan di depan wajah Bayu. Bayu tersentak melihat ekspresi Wulan yang baru pertama kali dilihatnya itu.
Dia tidak ingin Wulan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Itu membuatnya seakan tertusuk ribuan jarum. "Wulan, ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan bersikap seperti ini. Aku mohon," ujar Bayu menatap Wulan dengan tatapan memohonnya. Wulan terkekeh pelan mendengar ucapan Bayu yang menurutnya tidak masuk akal itu. Wulan menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Bayu. "Sejak kapan kalian melakukan itu di belakangku?" tanya Wulan, menggigit bibir bawahnya untuk menahan air matanya yang siap menerobos keluar tanpa isinya. Bayu terdiam mendengar pertanyaan Wulan. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, karena jika dia mengaku sekarang kepada Wulan, maka bisa dipastikan bahwa Wulan akan meninggalkannya. Namun melihat Wulan yang menatapnya dengan tatapan dingin itu membuat dadanya berdenyut nyeri. Wulan menunggu jawaban yang akan dikeluarkan Bayu. Namun sejak tadi Bayu hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Sejak kapan?" teriak Wulan menahan amarahnya yang semakin bertambah karena Bayu hanya diam sejak dia bertanya tadi. Bayu dengan tangan bergetar mendongak menatap Wulan. "Sejak saat aku berada di Bali. Saat itu aku dan Manda pulang ke hotel dengan keadaan mabuk. Karena hal itulah aku tidak sengaja meniduri Manda," jelas Bayu sambil menunduk. Bayu tidak sanggup melihat Wulan yang memandangnya dengan tatapan jijik saat ini. Wulan mengepal erat mendengar penjelasan Bayu. Suara tamparan keras mengisi kamar itu. "Brengsek!" lirih Wulan dengan air mata yang mengalir deras. Wulan kembali mengemasi pakaiannya. Sudah cukup ia mendengar penjelasan Bayu. Bayu bahkan sanggup meniduri wanita lain di saat ia di sini mengkhawatirkan keadaan Bayu yang tidak mengabarinya saat itu. Bayu terkejut mendapat tamparan keras di wajahnya. Mendengar ucapan Wulan padanya membuat Bayu semakin takut Wulan akan meninggalkannya. Dia kembali melihat Wulan yang mengemasi pakaiannya. "Wulan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Wulan." Bayu berusaha memeluk Wulan agar dapat menghentikan Wulan untuk pergi. "Aku akan memperbaiki semuanya, Wulan. Aku mohon, jangan pergi," lirih Bayu, berusaha meyakinkan Wulan bahwa dia akan berubah dan Wulan tidak perlu meninggalkannya. Wulan mendorong keras Bayu yang memeluknya itu. Ia menatap jijik ke arah Bayu. "Jangan menyentuhku dengan tubuh kotormu itu," tegas Wulan pada Bayu. "Kamu meniduri wanita lain di saat istrimu yang selalu mengkhawatirkanmu di sini, menunggu kabar darimu dengan cemas," ucap Wulan dengan suara bergetar karena tidak sanggup melanjutkan ucapannya itu. Hal itu mengingatkan betapa bodohnya dia yang selalu menunggu kabar Bayu, sedangkan Bayu pada saat itu sedang menikmati malam panas bersama wanita lain. Bayu menatap Wulan dengan tatapan terkejut mendengar ucapan Wulan padanya. Wulan yang selalu berbicara lembut dan hangat padanya sekarang mengatakan hal itu, yang artinya saat ini Wulan sangat terluka. Bayu mengepalkan tangannya erat, menyesali semua hal yang telah dilakukannya kepada Wulan. Dia tidak sanggup melihat Wulan seperti ini. Ini semua kesalahannya, karena sudah terkoyahkan oleh cintanya pada Manda. Wulan melihat Bayu terdiam karena ucapannya itu.
Ia kembali memasukkan pakaian terakhirnya dan menutup koper miliknya. Bayu menatap Wulan yang telah mengemasi semua pakaiannya, langsung mencegah Wulan keluar dari kamar itu. "Wulan, aku tahu aku salah, tapi kita bisa membicarakan ini, Wulan. Aku mohon, jangan pergi seperti ini," ucap Bayu, kembali membujuk Wulan agar tidak pergi dari rumah mereka saat itu juga. Tapi Wulan hanya mengabaikan ucapan Bayu dan berjalan melewati Bayu begitu saja. Ia tidak ingin lagi mendengar penjelasan Bayu yang mulai terdengar seperti omong kosong untuknya. Semua hal yang perlu diketahuinya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Bayu mengkhianatinya sejak saat itu.